Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan rahimnya kami semua dapat menyelesaikan video Shining Dream ini untuk pemenuhan tugas besar mentoring pendidikan agama Islam. Shalawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada figur sentral umat muslim sedunia, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai birrul walidain. Birrul walidain adalah hal yang diperintahkan oleh agama. Perintahnya terdapat pada Al-Quran dalam beberapa surat. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 36, Quran Surat Al-An'am ayat 151, Quran Surat Al-Isra ayat 23, serta Quran Surat Luqman ayat 14. Selain itu, birrul walidain juga memiliki kedudukan yang tinggi. Hadis mengatakan, Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, sholat pada waktunya. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini dapat diketahui bahwa birrul walidain bukan sekedar anjuran lagi, melainkan perintah dari Allah, sehingga wajib untuk dilaksanakan bagi semua umat muslim. Dan kedudukannya juga memiliki kedudukan yang cukup tinggi, di mana dia terletak di bawah sholat, namun di atas jihad fi sabilillah. Nah, apa sih birrul walidain itu? Penjelasan selengkapnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian dari birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun orang tua tersebut bukan pemeluk agama Islam. Secara luas, arti birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, menunaikan hak kedua orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, tetap menaati mereka berdua, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Untuk dasar hukum dari birrul walidain sendiri ada dari Al-Quran, yaitu Quran Surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu dan bapakmu, hanya kepada kulah engkau kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Para ulama juga sepakat bahwa hukum berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib selain terhadap perkara yang haram. Untuk keutamaan birrul walidain adalah, 1. Birrul walidain adalah ibadah yang paling mulia. Yang kedua adalah sebagai sebab yang ampuninya dosa. Yang ketiga, sebab masuknya seseorang ke surga. Yang keempat, sebab keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima adalah sebab berkahnya rezeki. Selanjutnya yaitu adab atau cara berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka masih hidup. Yang pertama ialah menaati semua perintah mereka selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendahulukan segala kepentingan mereka daripada kepentingan pribadi kita. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan mereka. Sedangkan yang keempat ialah berkata baik atau berbicara baik dan lemah lembut kepada mereka. Sedangkan yang terakhir yaitu mendoakan segala kebaikan kepada mereka. Contoh yang pertama adalah mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihilah mereka sebagaimana kasih mereka kepadaku sewaktu aku masih kecil. Amin. Contoh birrul walidain selanjutnya adalah bersikap sopan santun kepada kedua orang tua.
Halo, assalamualaikum ibu. Iya bu, mau dibawain makanan apa bu? Ya, bentar saya bawain bu. Oh iya bu, ya. Contoh yang ketiga adalah tidak membentak orang tua. Bapak, mohon maaf, itu piring di belakang kok bisa pecah ya? Iya nak, maaf tadi nggak sengaja bapak senggol. Ya udah nggak apa-apa. Besok saya beliin yang baru kok. Kesimpulan dari birrul walidain ialah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh anak. Dalam pengaplikasian berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang menyenangkan hati kedua orang tua tanpa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat umum secara ma'ruf. Kesan yang saya rasakan selama mentoring ini sangatlah banyak. Beberapa di antaranya adalah alhamdulillah sekali saya mendapatkan banyak ilmu agama yang bermanfaat bagi saya dan juga sekeliling saya. Lalu ada materi yang dibawakan dan juga suasana yang dibawakan oleh Kak Ari dan juga teman-teman sangatlah seru dan juga menyenangkan. Pesan saya untuk mentoring kali ini semoga tetap terlaksana dan lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Lalu untuk mentor tetap semangat dan terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah video mengenai birrul walidain dari kelompok kami, kelompok IT6. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada yang salah, itu datangnya murni dari kami semua, dan bila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.